Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Summa qala ta'ala, khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Summa qala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu adalah umat yang bertugas mengajak orang lain kepada kebaikan, menyuruh melaksanakan perbuatan ma'ruf dan mencegah melakukan perbuatan munkar. Mereka itulah orang-orang yang menang. Kamu adalah umat yang terbaik, yang menyuruh orang melakukan perbuatan baik, mencegah perbuatan munkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Ajalah orang ke dalam Islam itu dengan bijak dan pelajaran yang baik, dan ajaklah mereka dengan dialog yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran, Ali Imran 103, 110, An-Nahlu ayat 125. Bapak Ketua yang kita hormati, beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian, beserta pesantren Ramadan. Izin saya menyampaikan bagaimana kita sebagai seorang muslim dengan segenap tugas-tugas yang mesti kita lakukan. Ibu bapak yang saya hormati, ada yang terabaikan oleh kita. Apa itu? Tugas utama kita ini adalah membawa orang ke dalam Islam. Wal takum minkum, dan adalah kamu umat
yang membawa mengajak orang kepada al-khair. Ulama tafsir minkum itu adalah litabyin, kewajiban setiap individu, bukan litab'id, bukan sebahagian, bukan hanya tugas orang tertentu, tapi adalah tugas pribadi. Mengajak orang kepada al-khair. Al-khair itu artinya baik. Ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan al-khair itu adalah as-saleh. Mengajak orang kepada kesolehan. Soleh individu, soleh sosialnya. Itu yang disebut oleh Amin Rais almarhum. Mengajak orang kepada kebaikan itu kesolehan pribadi. Dampak daripada kesolehan pribadi itu lahir kesolehan sosial. Lalu ibu, lalu ibu belakang. Apa-apa disehat sadonya apa-apa itu. Karena ada anggapan bahwa mengajak orang kepada kesolehan itu tugas ustaz, tugas ulama, tugas kodi al-qudha, tugas pemerintah, tugas khotib, tugas guru. Enggak, tugas pribadi. Kata as-soleh itu dengan makna albir, dengan barra, yang sama artinya kebaikan. Maka kita berdoa, wa tawaffana ma'al abrar, ajak orang kepada dan wafatkanlah kami bersama orang-orang baik. Orang-orang baik itu siapa? Orang yang menjalankan ajaran agama. Ibu, bapak yang saya hormati. Maka al-khair mastahsanahu minal aqli wasar'i. Baik itu adalah selama tidak bertentangan dengan akal dan syara. Tidak bertentangan temuan akal dengan temuan agama. Karena agama membawa wahyu, akal mencari kebenaran, wahyu membawa kebenaran. Tidak kita perantukkan. Tidak kita pertentangkan akal dengan agama. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan akhir-akhir ini menentang agama. Kalau ada orang yang menjalankan ajaran agama dianggap ekstrim, dianggap radikal, dianggap keras. Sehingga Barat memprovokasi agama itu adalah menghambat akal. Agama itu adalah menghilangkan pengetahuan. Tidak. Agama membawa pengetahuan. Ibu, bapak yang saya hormati. Ya'muruna bil ma'ruf. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa? Segala sesuatu yang berlaku dalam adat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sepanjang tidak bertentangan dengan agama, namanya uruf. Namanya uruf. Lawannya mungkar. Apa contohnya? Di Kota Tinggal, kalau tiba kabar mati imbauan, tiba kabar buruk imbauan, pamannya, maka tidak bisa mayat dikuburkan begitu saja.
tanpa diundang dulu induk bakonyo, anak pisangnya, terus anaknya, keluarganya, berkumpul dulu. Didudukan jo adat, itu namanya uruf. Berlawankankah ini dengan agama? Tidak. Tapi agamakah ini? Tidak juga. Ini adat. Sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan agama, itu namanya uruf. Oh, kalau di Quran Jis itu, kalau ada orang beralek diarak je kudo. Kudo kau dihiasi lebih entalo maha biaya menghiasi kudo jadi do menghiasi anak daro. Itu pakai kasidah di belakang. Pakai rebana, pakai lagu-laguan diarak. Adakah itu pada zaman Nabi? Tidak. Ada orang turun mandi, akikah namanya, ada karambi, ada lado, ada bawang, ada garam gay, ada manisan gay, atau disapian anak. Adakah pada masa Nabi? Tidak. Tapi pertentangankah itu dengan agama? Tidak juga. Agamakah itu? Tidak. Itu adalah budaya yang dilegitimasi oleh agama, yang direstui oleh agama. Namanya uruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Sembahyang kaman saji khair atau ma'ruf? Sembahyang berjamaah di masjid al khair kah atau ranah al ma'ruf? Dia adalah ranah al ma'ruf. Karena untuk melihat orang baik tidaknya, lihat ada tidaknya dia ke masjid. Sampai-sampai nanti ayat mengatakan tak penting orang-orang yang tidak ke masjid ini disolatkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa? Baik tidak baiknya ukuran seseorang ada tidaknya dia ke masjid. Oh, kalau gitu masjid standar kompetensi untuk mengukur orang baik. Kecil masyarakat hanya jarang ke masjid. Berarti dia tidak mandai masyarakat. Dia tidak orang bermasyarakat. Dia jarang rapek-rapek. Ini tidak orang bermasyarakat. Ini tidak pernah bisa diajak bayo batido. Ini tidak orang bermasyarakat. Banyak orang cerdas, banyak orang pandai, banyak orang cerdik, banyak orang berilmu, banyak orang kaya. Tapi dia individu. Bapak Ibu, maka ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf inilah tugas qadi al-qudha. Tugas qadi, tugas amir atau umara, tugas ad-da'i, tugas mubalik, tugas ustaz, tugas khatib, tugas ulama, tugas penyuluh agama, gurukah dia, dosenkah dia, tugas pemimpin formal dan informal. Ini ranahnya ma'ruf. Sedangkan wayanhauna 'anil munkar ini tugas pemerintah. Ada orang tidak sembahyang, ada orang tidak ke masjid, tidak bisa Pak demo ke rumahan. Ada pernah ke masjid sekali demo ke rumahan lah, tidak bisa. Atau ada coba orang maliang di jalan tu apa adili sendiri, tidak bisa. Tu ada orang bercakap, ini anak awak semuanya orang mahal lewat si koko tu pak perakan tu semua, tidak bisa. Itu namanya itu tugas mengambil tugas pemerintah. Jadi ada ranah-ranah. Ya'muruna bil ma'ruf, tugasnya ulama dengan segala perangkatnya. Wayanhauna 'anil munkar, tugas pemerintah dengan segalanya. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ini janji Allah. Orang yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar itu merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang yang sukses. Dan ini yang diperjelas oleh ayat khaira ummatin ukhrijat linnas. Itulah orang yang terbaik. Itulah orang yang terbaik.
Dijelaskan lagi dalam Ali Imran 112. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika minas solihin. Ujung ayatnya. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat dan menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mereka itulah orang-orang soleh. Pasti itu Bapak. Wa ulaika minas solihin, dan merekalah orang-orang yang soleh. Andaikan Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan sholat, semua sholat sunat, selain sholat sunat fardu, selain sholat sunat fardu, selain sholat fardu, Bapak tidak pernah meninggalkan puasa, termasuk sholat puasa sunat. Bapak Ibu selalu berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf. Bapak Ibu setiap tahun pergi haji umrah. Kalau tinggi Allah mengatakan la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kamu mendapat hidayah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Masih berjanji Allah, ditarji namanya. Allah baru memberikan janjinya. Janji dapat sembahyang, puasa, zakat, haji. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, mudah-mudahan kamu dapat hidayah, mudah-mudahan kamu mendapat menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita mengajak orang berbuat baik, menyuruh orang melakukan perbuatan ma'ruf, mencegah melakukan perbuatan mungkar, Allah jamin mereka orang yang sukses. Mereka lah umat yang terbaik. Mereka lah orang yang soleh. Pasti Bapak. Saya melihat. Kenapa saya sampaikan kajian? Pamangku takui awak johana awak. Tak tahu ada amak jawabnya menyuruh anak aku sembahyang Bapak Ibu. Tak tahu ada amak jawab menyuruh anak-anak aku mengaji. Tak tahu. Kenapa? Karena kualitas iman kita rendah. Apa yang Allah ingin katakan? Mengajak kepada kebaikan itu iman Bapak Ibu. Menyuruh melakukan perbuatan ma'ruf itu iman. Iman awak ko dangka benar. Iman awak ko lamah benar. Kalau Ibu ambo membandingkan ya, tapi tidak, jangan Bapak Ibu salahkan saya untuk membandingkan itu. Ketika anak-anak Don Bosco, itu sekolah Kristen, sekolah Katolik. Ibu, Bapak, maaf saya. SD, SMP, SMA yang Islam itu dalam catatan Semak Surau itu 99 sampai 100% angkanya sholat berjamaah. Di sebelahnya ada PGRI, SMA, SMP, SD. Dan ada ke masjid sembahyang. Di sebelahnya ada SD, SMP, Pertiwi. Dan ada sebelahnya masjid akuntansi itu, Masjid Nahdlatul Islam namanya. Dan ada. Siapa yang sholat? Orang dari Don Bosco. Anak-anak Don Bosco, SD, SMP, SMA ke masjid semua. Penuh masjid. Ada enggak anak-anak kita Islam? Tak ada. Padahal dia sekolah di mana? Di Katolik. Apa yang masalah di situ? Kepala sekolahnya Kristen, bagi Islam yang tidak sholat dia tidak sah sekolah di sini. Karena kita hidup ini adalah disiplin. Kristen agamanya Bapak Ibu, Katolik agamanya.
Kalau mau sekolah di sini, ikuti aturan di sini. Di sini kalau ada anak muslim yang tidak sholat, tidak usah sekolah di sini. Bagi orang Katolik tidak ada anaknya yang tidak di gereja, tidak usah sekolah di sini. Bagi orang Buddha tidak ada anaknya ke wihara, tidak usah sekolah ke sini. Tegas tak? Tegas tak? Apa salahnya? Apa salah mereka? Disiplin, tegas terhadap ma'ruf, tegas terhadap yang mungkar. Ibu-ibu, kau tame anak kau pesantren Ramadan kau tanggal 5 balik. Saya lah Pak nak sebut dengan sedih seorang itu. Anak siapa? Anak kita, kemenakan kita, adik kita, keluarga kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertanggung jawab menyuruhnya. Oh, kalau gitu dianggapnya lah pesantren Ramadan itu hanya formalistik, legalistik. Padahal untuk membangun jati dirinya. Wah, ini kan tanggung jawab pemerintah nih. Saya ulang lagi. Ini kan tanggung jawab pemerintah ini. Tidak, Bapak. Pemerintah hanya memotivasi, mendorong. Apa alasan saya mengatakan wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha? Suruh olehmu keluargamu untuk menunaikan, melakukan salat. Jalih di situ ayatnya, pribadi. Wa'mur ahlaka bisalah. Suruh olehmu keluargamu salat. Wastabir 'alaiha. Kamu selalu dalam posisi sabar menyuruhnya. Oleh karena itu, apa yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu? Karena masih bulan suci Ramadan, memulailah menyuruh itu kepada diri kita. Saya melihat di beberapa masjid, sudah masuk malam ke-16, 17 kita besok. Masjid ini sudah mulai berkurang. Sudah tidak kita cintai lagi. Sudah tidak kita kunjungi dan kita datangi lagi. Tidak jelas apa kerja kita. Kita saja tidak bertanggung jawab dengan agama kita. Maka saya himbau Bapak Ibu hadirin yang hadir ini, mari kita istiqomah. Karena istiqomah itu salah satu untuk membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat kita terhindar dari musibah, bencana dan lain sebagainya. Ini yang barangkali himbauan saya kepada Bapak Ibu, ajaklah diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk bersama-sama meramaikan masjid, untuk bersama-sama merindukan masjid, untuk bersama-sama mengibarahkan masjid Allah ini. Selagi masjid Allah ini kita muliakan, kita datangi, yakinlah Bapak Ibu, tidak akan datang musibah. Tidak akan datang ujian, tidak akan datang bala. Siapa yang menyajikan? Allah. Selagi ada orang ke masjid solat berjamaah, selama itu musibah tidak akan datang lagi. Semoga kita terhindar dari itu semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.